Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Geoscience, para peserta perkuliahan MOOC, pengantar ilmu kebumian. Masih di chapter yang ketiga ini, kita akan membahas materi terakhir terkait tentang sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, jadi ini materi tambahan ya sebenarnya untuk pengembangan dari batuan-batuan yang sudah atau jenis-jenis batuan yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, ini contohnya kita ambil di Amerika ya. Jadi sumber dayanya di Amerika, ini di metallic resource-nya kurang lebih sekitar 249 kilo besi, kemudian ada 35 kilo aluminium, kemudian ada 6 kilo timbal, kemudian ada 6 kilo mangan, 11 kilo tembaga, 5 kilo dari zinc atau seng ya, serta 9 kilonya adalah other metals, termasuk di sana ada emas, silver, dan lain sebagainya. Kemudian ada energy resources, setidaknya kalau dikilokan tuh ada migas sebesar petroleum lah, lebih tepatnya minyak, itu sebesar 3.500 kilo, kemudian ada 3.700 kilo batu bara, dan kurang lebih 3.850 kilo adalah gas alam. Sedangkan yang non metaliknya itu ada sirtu ya, pasir batu atau batuan lah yang yang ditambang untuk bahan galian C. Kemudian ada sirtu pasir batu yaitu 4.025 kilo. Kemudian ada semen 360, kemudian ada lempung sebesar 137, garam 178, kemudian ada batu fosfat dan beberapa bentukan non metal. Nah, seperti apa sih yang metal ini? Kan ada other metal dan non other metal ini ya, ada non metal. Nah, ini untuk yang metallic mineral itu ada aluminium, ore-nya namanya bauksit ya. Nah, ini occurrence-nya itu adalah produk residual dari pelapukan yang kita sebut sebagai Al2O3. Kemudian ada kromium, nama ore-nya itu adalah kromit. Untuk occurrence-nya itu menggunakan segredasi magmatik. Kemudian copper, nah ini nama ore-nya adalah kalkopirit. Kalkopirit ini warnanya mirip-mirip emas karena memang di mana ada tembaga di situ ada emas biasanya ya. Nah, kalkopirit ini adalah ini ya ore dari tembaga dan biasanya warnanya itu mirip-mirip dengan emas. Kadang disebutnya emas palsu ya, karena ini sebenarnya aslinya tembaga. Jadi prosesnya dari deposit hidrotermal, kontak atau metamorfisme kontak, atau pengkayaan dari proses pelapukan. Ada juga yang tipikalnya bornit dan kalkosit, tapi memang yang paling dominan adalah kalkopirit. Kemudian ada gold. Gold ini adalah jenis dari native ya, seperti yang kemarin kita sudah sebutkan atau sudah kita jelaskan di chapter 2. Nah, ini prosesnya adalah di deposit hidrotermal atau dia ada yang tipikal dari pressure. Kemudian untuk iron ada yang hematit, ini yang merupakan dari banded sedimentary formation ataupun ada segredasi magmatik. Ada juga magnetic, limonite ya. Kemudian ada magnesium atau lead juga ada, kemudian ada mangan, merkuri. Ini tadi yang kemarin kita dapatkan yang cinnabar, warnanya itu rada ke ini ya, ada keorenan kalau untuk warna goresnya. Kemudian ada molybdenum, ini nama ore-nya adalah molybdenite. Nikel ini adalah vanadite dan lain sebagainya. Ini untuk yang native ada platinum, silver, tapi di silver juga dari argentit juga bisa. Tungsten ini untuk yang bahan lampu bohlam ya, bukan lampu neon atau lampu LED. Nah, itu adalah si materinya adalah tungsten. Oke, kemudian untuk yang non metal ini ada alvanit, ada asbestos, kalsit, kemudian ada sulfur, muskovit. Tadi untuk yang insulator dia geologikanya sebagai pegmatit.
atau proses mengarah ke arah ini ya, mengarah ke arah metamorf tapi belum jadi metamorf, itu adalah proses pegmatit. Kemudian ada garnet, ada grafit untuk pensil, corundum untuk gemstone, diamond juga untuk gemstone. Ini untuk geologiknya kimberlite pipe atau pipa kimberlite dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang terakhir mungkin adalah sumber daya migas. Jadi setidaknya kalau di dalam migas ini kita akan mengenal istilah yang kita sebut sebagai jebakan atau jebakan, trap ya. Jadi jebakan trap itu ada dua jenis ya sebenarnya. Ada yang jenisnya stratigraphic trap dan ada yang jenisnya adalah fault trap atau structure. Nah, untuk yang structure itu dia terperangkap karena adanya structural geology atau geological structure ya. Nah, di sini kita akan dapatkan adanya sesar yang membatasi agar si gas dan oil ini tidak bisa mengalir ke atas. Sedangkan untuk yang sedimen, nah ini nanti ada bentukan seperti anticline ya di sini sehingga membuat oil dan beberapa fluida lainnya tidak bisa mengalir ke permukaan karena adanya tinggian ya, sehingga yang massa jenisnya paling ringan naik ke atas dan yang paling berat akan ada di bawah. Kemudian ada lagi yang tipikalnya adalah salt dome. Jadi ada yang memang dia bentukannya karena adanya perlipatan sehingga dia secara stratigrafik jadi terbentuk secara alami, tapi ada juga yang karena dorongan salt. Jadi ada halit menekan ke atas sehingga si antiklinnya ini terdesak sehingga membuat fluida ini terperangkap. Ada juga yang modelnya adalah yang pinch out trap. Jadi dia tidak rata ya ininya perlapisannya atau mungkin terisi porositasnya di beberapa lokasi saja yang kita sebut sebagai pinch out. Oke, untuk mengakhiri dari chapter ketiga ini, silakan rekan-rekan bisa kuis baik di idols ataupun di emas untuk menghitung atau ya menguji apakah memang teman-teman sudah paham atau belum terhadap materi ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar nanti tidak ketinggalan info-info update dari channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di chapter berikutnya.